Saudara-saudara yang terkasih, Shalom Alaihim, salam sehat sejahtera. Bapa yang di surga memberkati saudara, melindungi saudara, sehat, bahagia, dan sejahtera. Haleluya. Saudara-saudara yang kami kasih di dalam Tuhan, saudara-saudara, banyak orang mengatakan pada saya, sudah didoakan banyak orang, baik itu pendeta, penginjil, teman-teman dekat, saudaranya, semua yang menjenguknya mendoakan, tetapi mengapa tidak sembuh? Saudara-saudara, kita melihat di sini tradisi mendoakan orang sakit itu sudah menjadi hal yang biasa, saudara. Jadi orang berdoa di rumah sakit mendoakan itu menurut pengamatan saya dan penglihatan saya di alam roh itu hanya seperti kebiasaan, saudara. Jadi yang mendoakan atau yang didoakan itu tidak pengen atau tidak ada niat iman yang kuat bahwa saat itu ketika didoakan terjadi kesembuhan. Tidak ada sama sekali, saudara. Sehingga yang didoakan atau mendoakan seolah-olah doanya itu cuma sebagai kebiasaan. Sehingga tidak ada mujizat kesembuhan. Karena tidak adanya iman di situ, iman kesembuhan, maka tidak terjadi kesembuhan. Nah itu saudara-saudara, jadi doa mendoakan seolah-olah seperti kebiasaan sosial saja. Kitab Markus pasal 6 ayat 1 sampai dengan 6 demikian, saudara-saudara. Kemudian Yesua berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah-rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulalah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Miriam, saudaranya Yakob, Yosef, Yehuda, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesua berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Ia tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Saudara, itulah berdasarkan fakta di dalam kitab Injil, Tuhan sendiri mengatakan penyebab orang tidak sembuh dari sakitnya meskipun sudah berulang kali didoakan atau dia berdoa sendiri. Alasannya satu, saudara, ayat 6 tadi. Tuhan merasa heran mengapa mereka tidak percaya. Jadi kuncinya kegagalan disembuhkan atau sembuh dari sakit adalah tidak adanya kepercayaan atau tiadanya iman pada orang tersebut. Iman yang bagaimana, saudara? Yang dimaksud dalam kesembuhan ini adalah iman untuk sembuh, percaya untuk sembuh saat itu juga oleh
Elohim, Tuhan Sang Pencipta. Jadi sembuhnya itu saat itu. Dan sembuh oleh mujizat Tuhan sendiri. Jadi saudara bisa melihat di sini. Sembuh itu bisa langsung saat didoakan sembuh. Atau sembuh saat itu juga kuasa penyakit itu sudah dipatahkan oleh Tuhan. Sehingga beberapa hari baru nampak pemulihannya, kesembuhan totalnya. Inilah saudara-saudara, oleh karena itu untuk penyakit-penyakit dalam yang tidak bisa dilihat langsung, setelah mujizat itu terjadi kesembuhan, orang perlu periksa ke dokter. Dicek betul sembuh tidak. Tetapi kegagalan sembuh salah satunya yang dinyatakan Tuhan sendiri, bukan saya saudara, bukan orang lain, tapi Tuhan sendiri menyatakan karena tidak percaya. Inilah kuncinya saudara-saudara. Mengapa mereka tidak percaya? Juga fakta kitab Injil Markus tadi menyebutkan saudara. Pertama adalah dia melihat posisi keadaan atau statusnya si pendoa. Nah, di sini kita melihat saudara-saudara, dia Sang Mesias Juru Selamat ini asalnya dilahirkan, asalnya kecilnya, ya lahirnya di Bethlehem Efrata. Kemudian dia dibesarkan di kota Nazaret Galilea. Lingkungannya itu tahu bagaimana kehidupannya. Dia adalah tukang kayu. Orang tuanya tukang kayu, yaitu Yosef. Dan ibunya namanya Miriam. Jadi di sini saudara-saudara, ketika melihat mujizat terjadi, mereka terkagum-kagum dari mana kuasanya, mengapa bisa demikian. Dia mengajar khotbah dengan hikmat yang luar biasa tanpa belajar di sekolah teologi. Tapi setelah tahu, oh dia itu toh, dia kan anak tukang kayu, anaknya Miriam. Saudara-saudaranya juga ada di sini seperti Yoses, Simon, Yehuda. Semua ada di sini, juga saudara perempuannya ada di sini. Nah, itulah saudara-saudara, melihat keadaan ekonominya, statusnya, kondisinya, ya tukang kayu kan tidak terhormat seperti bangsawan saudara-saudara. Berbeda dengan pandangan mereka itu kalau dia kan bukan keluarga nabi, dia bukan keluarga bangsawan, mengapa kok bisa? Ternyata dia hanya tukang kayu, miskin itu teman saya dulu. Akhirnya apa saudara? Tuhan kecewa atas ketidakpercayaan mereka. Dan kitab suci juga mencatat saudara di situ. Akhirnya karena melihat itu semua, mujizat tadi seolah-olah hilang lenyap, tertutup oleh keadaan ekonomi dan status martabat mereka. Karena itu mereka menolak dia. Artinya tidak percaya pada apa yang dia lakukan. Mujizat-mujizat kesembuhannya tidak dipercaya, dan itu terjadi di luar lingkungan mereka saudara. Karena itu, karena ditolak, tidak percaya itu saudara, maka di situ Tuhan hanya mendoakan beberapa orang sakit dengan menumpangkan tangan. Tidak seperti di daerah lain saudara. Nah, itulah saudara-saudara penyebab mengapa mereka tidak percaya, sehingga kesembuhan mujizat tidak terjadi. Saudara-saudara, kalau kita merenungkan dari fakta kitab Injil, saudara-saudara, semuanya sembuh karena imannya, iman yang didoakan. Saudara bisa lihat, baca dan renungkan kitab Matius 8 ayat 8 sampai 13. Kitab Matius 9 ayat 1 sampai dengan 8.
kitab Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Kitab Matius 9 ayat 20 sampai dengan 22. Matius 9 ayat 28 sampai 29. Matius 17 ayat 14 sampai dengan 20. Saudara kalau renungkan di dalam nats-nats tersebut, kunci kesembuhan mukjizatnya adalah sembuh karena imannya. Tuhan berulang kali setelah mendoakan orang yang sakit, Dia mengatakan, jadilah seperti imanmu, atau engkau memperoleh kesembuhan seperti yang kau percayai. Itulah saudara-saudara, tidak ada alasan lain. Imannya bukan iman umum ya, bukan iman kepada Sang Pencipta langit dan bumi, kepada Tuhan Juru Selamat, bukan itu saudara, iman dalam kesembuhan. Tapi iman yang dimaksud untuk kesembuhan di sini ada iman bahwa saat itu juga Sang Juru Selamat menyembuhkan dengan kuasa dan kasih-Nya. Saat itu juga percaya bahwa Dia sanggup dan mau membuat kesembuhan pada saya saat itu juga. Itu yang dimaksud imanmu telah menyembuhkan engkau. Iman saudara yang sungguh-sungguh pengen sembuh itu dibuktikan dari apa saudara? Sikap, ucapan, perilakunya yang menunjukkan kesungguhan besar, niat dan usaha yang besar untuk ketemu Tuhan dan sembuh oleh Tuhan. Saat itu juga, itulah imannya saudara-saudara. Iman yang ditunjukkan oleh ucapan, sikap, dan perbuatan. Jadi tidak hanya teori saudara. Jadi saya punya iman. Sekarang kalau Bapak berdoa, iman saya besar. Bukan itu, tapi dari ucapannya, sikapnya, perilakunya itu betul-betul pengen sembuh. Jadi ada menggebu-gebu hasrat yang besar untuk ketemu Tuhan, dan kalau ketemu pasti sembuh. Saya beri contoh saudara, kisah dari si buta dan si pengemis Bartimius saudara. Di dalam kitab Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Saudara bisa saksikan dalam kisah itu saudara. Bartimius si pengemis ini duduk di pinggir jalan. Dan dia sebelumnya sudah mendengar bahwa ada Sang Penyembuh, Tuhan Juru Selamat itu mendoakan banyak orang terjadi mukjizat kesembuhan. Dia mendengar itu. Oleh karena itu ketika dia mendengar ada rombongan lewat di jalan itu, dan mendengar yang lewat itu adalah Sang Mesias Juru Selamat seperti yang dia tangkap. Maka apa saudara-saudara, ketika rombongan itu lewat dan pengemis si Bartimius itu di pinggir jalan, dia langsung berdiri dan berteriak saudara. Teriakannya ditujukan kepada Sang Mesias ini saudara. Dan dia berseru-seru terus, berseru memanggil-manggil terus. Dan minta tolong diselamatkan, tolong. Akhirnya apa saudara? Banyak orang yang mendampingi termasuk ke-12 muridnya itu risih. Akhirnya melarang Bartimius itu berteriak-teriak. Tapi semakin dilarang, dia semakin semangat berteriak, teriak terus, panggil Sang Mesias itu. Jadi tidak mau dihalangi. Ini semangat yang menyala-nyala saudara untuk ketemu Tuhan. Tidak mau dihalangi oleh apapun. Semakin dialami semakin semangat. Karena apa? Ada percaya bahwa ketemu Tuhan pasti sembuh. Karena itu ketika saat itu Tuhan memanggil Bartimius, kemudian Tuhan bilang, apa yang harus aku perbuat padamu?
Si pengemis Bartimius itu minta yang pokok, saudara. Bukan minta mobil, kekayaan, kelimpahan, bukan minta kaya, bukan minta pekerjaan, tapi mintanya satu yang pengen diharapkan sejak semula, yaitu saya pengen bisa melihat. Dan Tuhan melihat iman Bartimius itu yang ditunjukkan dengan ucapannya, semangatnya, gairahnya itu. Dia katakan, imanmu telah menyembuhkan engkau. Saat itu juga dia bisa melihat, sembuh dari butanya. Haleluya. Itulah saudara-saudara, iman yang harus dibuktikan. Juga kalau saudara lihat yang lain di nats-nats yang lain, ada yang kerumunan besar, dia terobos saja, saudara. Seperti seorang perempuan yang pendarahan itu yang sudah bertahun-tahun nggak sembuh, dia menerobos semua orang banyak itu. Cuma apa, saudara? Pengen menjamah jubah Sang Mesias, karena dia percaya penuh, ketika aku menjamah jubahnya, aku sembuh. Itu iman, saudara. Ada usaha, bukannya di mulut, tapi bergerak, saudara, untuk bisa ketemu Tuhan. Dan itu terjadi, saudara. Jadi kisah-kisah dalam kitab Injil itu, iman seorang itu dibuktikan dari ucapan sikap peraligonnya yang sungguh-sungguh menggebu-gebu, saudara-saudara. Haleluya. Penghalang kesembuhan dan mujizat lain untuk orang yang sakit adalah apa, saudara? Itu memandang yang mendoakan itu keluarganya sendiri, saudara kandungnya sendiri, kerabatnya sendiri, atau teman dekatnya sendiri, teman akrabnya. Akhirnya apa, saudara? Meremehkan, saudara. Hatinya meremehkan orang yang mendoakan, yang sedang dipakai oleh Tuhan, sedang diutus Tuhan untuk mendoakan. Tapi karena dia melihatnya dari sisi badaninya, jiwanya, melihat dari status dan asal usulnya, melihat dari ekonominya, dia meremehkan. Meskipun dia minta didoakan, tapi itu tidak ada iman yang menggebu-gebu, iman yang kuat untuk sembuh saat itu, saudara-saudara. Tetap terjadi doa, mungkin doanya kusuk, tapi tidak terjadi apa-apa, karena meremehkan orang yang diutusnya itu, saudara. Itu keluarga saya, itu sanak saudara saya, itu teman sekerap saya. Jadi seperti yang dikatakan Tuhan Yesus tadi, saudara. Tuhan Yesus ditolak di asalnya karena orang memandang statusnya dia, ekonominya dia. Akhirnya mujizat tidak terjadi, saudara-saudara. Itu sampai sekarang terjadi, saudara-saudara. Penghalang lain, saudara-saudara, bagi orang yang didoakan, orang yang sedang sakit, itu berpikirnya demikian. Ketika didoakan, meskipun doanya itu ada urapan, dia berpikirnya ketika didoakan, dia tidak berpikir penuh saat itu mujizat terjadi karena dijamah Tuhan. Tapi berpikirnya, wah besok saya kontrol pasti dokter dipakai Tuhan. Wah obatnya itu pasti jalan karena sudah didoakan. Nah inilah, saudara-saudara. Atau saudara didoakan, wah nanti sembuh saya berapa bulan lagi ya? Wah gimana ya? Kapan saya sembuh? Jadi tidak pengen saat itu juga sembuh, saudara. Jadi ketika didoakan, pikirannya kemana-mana, bukan fokus saat itu Tuhan menjawab dan sembuh. Penghalang lain kesembuhan mujizat terjadi adalah dari pihak yang mendoakan, saudara-saudara. Faktanya, saudara-saudara, ada di dalam kitab Injil Matius atau Matius 9 ayat 32 sampai 33. Matius 12 ayat 9 sampai 14. Matius 17 ayat 14 sampai 20. Ya, juga Matius 8 1 sampai 4.
Markus 9, 17 sampai 25. Di situ dinyatakan saudara-saudara bahwa mereka gagal mendoakan orang sakit untuk menjadi sembuh. Dan Tuhan menegur mereka, "Hai kamu orang yang tidak percaya." Atau kamu orang yang tidak mempunyai iman. Ini sama dengan yang didoakan saudara. Pada segi yang mendoakan sama. Kuncinya kesembuhan mujizat adalah percaya. Pendoa harus punya iman yang besar, iman yang kuat. Percayanya, imannya yang bagaimana saudara? Iman bahwa ketika mendoakan, Tuhan bekerja dan menyembuhkan saat itu juga. Itu iman. Kalau itu enggak dipunyai, ya ditegur oleh Tuhan seperti di dalam nats yang sudah saya bacakan tadi, saudara. Jadi pendoa juga ditegur, yang didoakan juga ditegur Tuhan. Unsurnya sama, saudara, yang ditegur. Tidak percaya, tidak ada unsur iman bahwa saat itu Tuhan sanggup dan mau menyembuhkan. Saat itu juga Tuhan datang dan menjamah orang itu. Itu tidak ada dalam pikiran dan hati mereka. Maka terjadilah kegagalan itu. Sehingga orang sekarang ini meskipun didoakan banyak orang, tokoh rohaniwan atau orang biasa, orang yang didoakan itu berpikirnya sembuh oleh dokter, sembuh oleh bidan, sembuh oleh perawat, sembuh oleh karena obat. Ya, kita memang suatu saat bisa juga butuh dokter, butuh perawat, butuh bidan, juga butuh obat. Kita tidak menolak itu, saudara. Tapi yang saya maksud adalah iman untuk kesembuhan mukjizat itu harus ada saat didoakan atau saat berdoa. Itu harus ditunjukkan dari ucapan, sikap, dan perilakunya seperti Bartimius tadi, saudara. Ada juga pengecualian, saudara-saudara. Orang itu sakit. Di dalam kitab Markus 9 ayat 17 sampai 25, sakitnya itu sejak kecil, saudara-saudara, yaitu bisu dan tuli. Sudah didoakan murid-muridnya, tidak juga sembuh. Dan ternyata apa, saudara? Sakitnya itu bukan sakit biasa. Dia bisu tuli itu disebabkan karena dikuasai roh najis, yaitu roh bisu dan tuli. Oleh sebab itu, kesembuhannya juga harus roh jahat atau roh najis itu dikeluarkan dari anak tersebut. Dan betul, setelah roh najis, yaitu roh bisu tuli itu diusir keluar dari orang itu tidak perlu didoakan kesembuhan, otomatis ketika roh najisnya, yaitu roh bisu tuli keluar, dia langsung bisa bicara dan mendengar. Artinya, saudara, sakit yang disebabkan oleh roh najis itu bisa disembuhkan kalau rohnya itu diusir keluar. Dan orang itu secara otomatis akan sembuh. Demikian juga di dalam kitab Matius 17 ayat 14 dan 20. Ada seorang yang sakit ayan, saudara-saudara. Itu juga disebabkan oleh roh jahat yang menguasai dia. Ketika roh jahatnya itu diusir keluar dari dia, maka dia sembuh dari sakit epilepsi atau sakit ayannya itu. Itulah, saudara-saudara, ada orang yang sakit karena memang sakit umum seperti manusia umumnya, tapi ada juga orang yang sakit. Gejalanya sakit sama seperti umum, tapi penyebabnya beda, yaitu oleh roh jahat, roh najis. Dan itu bisa disembuhkan kalau roh jahatnya diusir keluar dari orang itu. Bagaimana
roh najis atau roh jahat yang membuat bisu tuli atau ayan itu bisa ada di dalam diri seorang anak hingga sampai dewasa pun tetap sakit, itu bisa banyak hal, saudara. Kebanyakan orang tuanya itu memang menyerahkan anak itu sebagai persembahan kepada setan melalui dukun-dukun. Mungkin orang tuanya pengen laris usahanya, pengen laris dagangannya, pengen kaya, pengen beroleh jabatan dan seterusnya. Dan si setan melalui dukun itu kan minta imbalan. Salah satu imbalannya bisa berupa anak satu-satunya atau salah satu anak dari orang itu harus diserahkan menjadi miliknya setan. Nah, bentuknya adalah setan mengutus roh jahatnya menguasai orang itu, saudara. Dan roh jahatnya itu bisa banyak. Kalau tadi ada roh bisu dan roh tuli, itu sudah 2, saudara. Mungkin ada roh lagi di dalam orang itu. Nah, oleh karena itu, saudara, karena sudah dipersembahkan, setan berkuasa atas anak itu. Anak itu sewaktu-waktu dikendalikan, sakit ayan bisa kumat, saudara. Bisa tersiksa. Bisu tuli juga bisa disiksa, saudara-saudara. Oleh sebab itu, saudara, hal seperti ini harus dipahami lebih jelas. Mari, saudara, kita lebih banyak memahami sakit ini, supaya kita bisa tahu jalan keluarnya. Dan firman Elohim memberi jalan keluar bagi kita. Karena firman Elohim terang bagi jalan kita. Saudara, kesembuhan mukjizat itu juga bisa dipakai oleh Elohim untuk meneguhkan pemberitaan firman-Nya yang dilakukan oleh para utusannya. Jadi ketika KKR misalkan, atau ketika seorang memberitakan kepada orang kafir tentang keselamatan, maka kalau orang itu menerima keselamatan, maka Elohim bisa meneguhkan dengan kesembuhan beberapa orang yang sakit yang ada saat itu. Untuk meneguhkan bahwa yang diberitakan orang-orang yang diutusnya itu, yang diurapinya itu memang benar. Nah, dia menyertakan kuasanya, saudara, untuk memberikan kesembuhan dan kelepasan pada orang-orang tertentu. Dalam nama Yesua, biarlah kita terbuka dalam hal ini. Dan Tuhan, saudara, memberikan satu kunci kesembuhan ilahi, saudara. Kunci kesembuhan mukjizat, saudara. Saudara bisa baca dalam kitab Markus 11 ayat 23 dan 24. Yang di situ intinya adalah iman Elohim. Iman dari Tuhan sendiri bersama kita. Di dalam ayat 23, saudara, dinyatakan kalau orang berkata pada satu bukit atau gunung di mana orang itu menginjakkan kakinya, kemudian mengatakan, "Hai bukit, terangkatlah, ya, kemudian tercampaklah ke dalam laut," asal tidak bimbang hatinya bahwa apa yang dikatakannya itu terjadi, maka sungguh-sungguh hal itu akan terjadi. Itu ucapan, saudara. Jadi ketika mengucapkan kesembuhan, maka saat itu juga orang harus percaya bahwa yang dikatakan itu terjadi. Misalkan orang berdoa, "Demi nama Tuhan Yesus HaMasyiah Sang Juru Selamat, sembuhlah engkau." Maka perkataan itu harus diimani bahwa itu terjadi. Meskipun setelah didoakan, diucapkan itu enggak ada perubahan apa-apa, saudara. Ya. Seperti Tuhan mengutuk pohon ara. Apa saat itu langsung kering? Tidak, saudara. Beberapa hari kemudian mereka lewat, lihat kering. Barulah murid-muridnya mengerti, oh itu yang dikatakan Tuhan. Jadi itulah, saudara,
Yang pertama adalah percaya bahwa apa yang dikatakan itu terjadi, meskipun secara kasat mata belum terlihat. Kemudian yang kedua, saudara, dalam permintaan ayat 24, Tuhan menetapkan satu hukum rohani untuk kesembuhan atau mukjizat, saudara, atau permintaan apapun. Intinya dari ayat 24 itu demikian, saudara, ya. Apapun yang kamu minta dalam doa, percayalah bahwa kamu menerimanya, maka hal itu akan diberikan atau akan terjadi padamu. Jadi kita meminta sesuatu apa saja, kalau sakit ya sembuh. Saat meminta itu kita percaya sudah sembuh. Percaya dulu sudah sembuh, baru terjadi kesembuhan. Ayat itu berkata demikian, saudara. Itu sangat sulit, saudara. Sangat sulit dilakukan. Karena apa? Merasa sembuh, yakin sembuh, tapi masih merasa sakit. Tapi itulah firman, saudara. Itu hukum Tuhan dalam Markus 11 ayat 23. Kalau itu bisa terjadi, maka betul-betul mukjizat kesembuhan terjadi. Jadi percaya dulu meskipun kenyataannya belum. Jadi kalau kita percaya itu, saudara, kuasa kesembuhan itu bersama kita. Mungkin saat itu atau hari berikutnya kita tiba-tiba sembuh. Ya. Nah, buktinya apa, saudara? Semua iman kan harus dibuktikan. Berarti kalau kita sudah mengucapkan sesuatu, jadilah sembuh. Atau kita minta kesembuhan dari Tuhan saat itu juga. Misalkan jam 5 pagi minta dan didoakan jam 5 pagi. Maka jam 5:01 menit kalau ketemu orang ditanyakan gimana keadaan badanmu, kita harus mengucapkan sebagaimana komitmen dalam doa jam 5 tadi. Meskipun masih terasa sakit harus mengucapkan saya sudah sembuh. Kok bisa? Tuhan sendiri yang menyembuhkan jam 5 tadi. Bisa enggak seperti itu, saudara? Harus belajar itu, saudara. Harus belajar, berlatih terus. Kalau itu bisa terjadi, mukjizat terjadi. Karena siapa melakukan firman Tuhan, firman itu terjadi. Siapa melakukan semua yang difirmankan, firman itu terjadi pada orang itu. Bapa yang di surga tidak pernah mengingkari janjinya. Bapa itu setia, saudara. Nah, tinggal sekarang semua yang saya sampaikan itu firman Elohim, firman Tuhan, saudara. Tinggal saudara mempercayai, mempraktekkan, itulah saudara. Dan pasti berhasil dan beruntung. Percayalah pada firman itu, saudara. Dan Roh Kudus menguatkan, memimpin, menerangi saudara saat ini. Demi nama Yesus Mesias. Amin.